Saya ada Pak Ik, saya ada keterbatasan untuk melihat slide-nya Bu Shelly ya, karena saya pakai Ya. HP. Laptop dipakai. Iya Bu, tidak apa-apa. Saya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah Baik, baik. Bu. Alhamdulillah baik, luar biasa hebat ya anak-anak ibu semuanya baik ya kabarnya hari ini. Yang datang lebih awal tadi siapa ya? Tapi ibu lihat tadi sebelum kalian masuk kelas, ibu sudah duluan hadir. Ibu sudah bisa melihat yang datang duluan tadi, Parda. Ya, Parda, coba Parda memimpin doa karena dia datang lebih awal ya, anak-anak. Iya, Bu. Itu berarti Parda sudah. Kenapa dia seperti itu datang lebih awal dulu? Coba ibu tanya dulu kepada Wawan. Wawan, kenapa si Parda datang lebih awal? Rebutan bangku sama saya, Bu. Rebutan bangku. Oh, iya, yang benar dia datang lebih awal berarti dia sudah disiplin. Tidak harus mau masuk bel baru datang. Oke, Pada silakan sayang pimpin doanya. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pada sudah menjadi Ya, Bu. anak yang baik ya hari ini. Semoga yang lain juga bisa menjadi anak yang baik. Nah, anak-anak, Ibu perhatikan Yuanita tidak hadir hari ini. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Wawan, Bu, Bu, yang dekat Guru. rumah Bu, dengan saya tidak Yuanita. Ya, kenapa Wan? Kaos kakinya bolong, Bu. Belum dibeliin lagi sama orang tuanya. Terus kakinya bolong dan tidak bisa hadir ya ke sekolah. Ya, Ya, anak-anak Bu. kan harusnya sudah tahu ya, waktu kita mau ke sekolah, malam atau sore sudah dipersiapkan mana-mana yang harus dipersiapkan untuk kegiatan kita sekolah besok. Anak-anak perlu seperti itu ya. Ke rumah dengan Wawan, Bu. Iya, oke. Nah, sekarang kita akan itu bangkunya belum rapi tuh Wawan, duduknya benar-benar kita kondisikan dulu kelasnya biar rapi ya. Kalau kondisi kelas rapi, anak-anak pasti belajarnya lebih efektif lagi ya. Yuk. Ya, Bu. Ya, Ini saya rapikan, Bu. ya, terima kasih. Papan tulisnya sudah dibersihkan, luar biasa kelas itu hari ini ya. Yuk anak-anak, mari kita menyanyikan lagu nasional. Lagu apa ini? Siapa yang bisa lihat itu, Gang? Apa itu? Ibu sudah tampilkan? Garuda Pancasila. Bu. Ya, pinter. Pasti sudah hafal semua ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Kita nyanyi bersama-sama, keluarkan suaranya ya, biar kelas kita menjadi lebih semangat lagi dalam belajar. Ya, Bu Guru. Iya, Bu. Maaf, bagimu negeri. Anak-anak maaf ya, ibu kesalahan ya. Bagimu negeri, maaf. Sila. Aku Delapan ya, semuanya. Ayat Ayat ayo nyanyinya. Maju, Ayo maju, maju. Luar biasa. Nah, ibu semuanya semangat. Kenapa harus semangat? Lagu Garuda Pancasila kan menyanyikannya dengan semangat. Iya, sudah dipelajari tempo waktunya ya. 2/4 harus menyanyi dengan semangat. Oke, anak-anak. Nih,
hari ini pokoknya Ibu mau anak-anak lebih semangat, lebih termotivasi lagi dalam belajar ya. Ini Ibu ada lagu lagi ya untuk kegiatan kita pembelajaran hari ini. Yuk coba diperhatikan dan kita nyanyi sama-sama. Kok berhenti? Senang matematika, materi pecahan sederhana. Ayo di situ ada teksnya. Ayo semua nyanyi. Lihat teksnya, sudah nampak? Bahwa penyebut bentuk pecahan, bahwa penyebut pecahan senilai yang dengan bilangan yang sama agar jadi pecahan senilai. Sekali lagi ya, tadi belum hafal. Ayo lihat liriknya di bawah ya sayang. Iya, Bu. Aku senang matematika, pecahan sederhana. Ingatlah kau bentuk pecahan, bahwa penyebut nyebut. bentuk pecahan agar jadi pecahan Senilai. dengan bilangan yang sama agar pecahan senilai. Iya, terima kasih anak-anak semua. Iya, Bu. Ya, di situ ya dari pecahan kita mengetahui bahwa ada bagian yang dibagi ke orang lain sebagai wujud kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ dilihatkan tadi, pecahan tadi berarti apa tadi? Dijelaskan di dalam lagu, ada yang bisa? Halo? Ya, Bu. Karena anak-anak belum hafal ya, nanti kita ulang lagi karena ini sudah dilihat dari pecahan kita mengetahui bahwa ada bagian yang dibagi ke orang lain sebagai wujud kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan kegiatan mengamati PPT melalui proyektor Infokus, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari pecahan dengan tepat. Dengan kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menentukan pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 dengan tepat. Dengan gambar pecahan, peserta didik dapat menentukan gambar pecahan dengan nilai pecahan. Keempat, dengan kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah pecahan dengan yang sesuai dengan nilai pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti ya anak-anak, yang kita lakukan hari ini adalah dengan berdiskusi. Berarti kalau berdiskusi kita membagi menjadi kelompok. Ya, mana suaranya ini? Kok Ibu nggak kedengaran? Siap untuk belajar? Ya, Bu. Iya. Baik, Bu. Ya, berarti itu nanti mengerjakan yang KPD yang akan Ibu bagikan itu dikerjakan secara kelompok. Di sini Wawan usil, Bu. Wawan usil. Tidak boleh usil, Wawan. Kita harus belajarnya benar-benar ya, harus serius. Nah, di mana itu sifat tanggung jawabnya? Wawan kan ketua kelas ya. Wawan ketua kelas. Iya, kalau ketua kelas kan punya tanggung jawab mengkondisikan kelasnya dengan baik dan benar. Jadi Wawan tidak boleh memberi contoh yang tidak baik. Wawan tuh. Oke, lanjut ya. Cahyo ngupil, Bu. Cahyo ngupil. Hasniati, kan kita sudah ada peraturan di kelas, sayang. Peraturan di kelas, kalau Ya, semua Bu Guru. memberikan informasi, memberikan penjelasan, siswa harus bagaimana? Memperhatikan, Bu. Mendengarkan. Pintar anak-anak kan udah tahu peraturan kelas kita bagaimana. Yo, sekarang perhatikan ya ilustrasi yang ditampilkan di dalam PPT. Di sini ilustrasinya ya, Patan mempunyai 2 ekor kelinci. Nih, benar nggak ini gambar kelinci?
Benar. Benar, Bu. Ada berapa Punya itu Bu, kelincinya? saya Bu. Ada Punya berapa Bu saya Bu. kelincinya? Saya enggak punya, Bu, kelinci, Bu. Ya, kalau nggak Ayo, punya, Nggak ada. punya kelinci, Bu. ya Ini nggak Saya punya punya kan bisa ayam. lihat di gambar. Ini adalah gambar dua kelinci. Kelinci. Dua Saya ada kelinci berarti Bu, tadi dua kelinci. mempunyai satu buah wortel untuk diberikan Awas adik, kepada awas adik. kelinci. Nih nak, Katan sudah punya 2 ekor kelinci. Kelinci. Terus punya apa di situ? Lihat gambarnya. Wortelnya ada Wortel. berapa? Satu. Satu. Sedangkan kelincinya ada berapa? Ada Dua. dua. Kira-kira ya anak-anak, apa yang harus dilakukan Patan untuk memberikan wortel itu kepada 2 ekor kelinci peliharaannya? Terhadap apa Memotong Pasha? jadi 2 Bu. Potong wortelnya, Bu. Potong wortelnya Ya. benar. Apa? Tadi bilang dipatahkan saja. Iya. Karena Ya. Patan menggunakan pisau ya. Iya ya, kita harus Iya, Bu, nanti hati-hati patahkan ya sayang. saya. Itu adalah benda tajam ya. Benar, anak-anak Ibu pinter semua ya. Ibu senang hari ini pembelajarannya sangat apa sepertinya? Ibu bilang sangat apa ya? Kira-kira Sangat sangat pintar, Bu. Menarik, Ya. Bu. Sudah ya, benar. Iya benar anak-anak. Wortelnya dipotong menjadi 2. Nih. Baru bisa diberikan kepada 2 ekor kelinci. Kelinci. Sudah dibagi 2 tadi ya. Wortel tadi sudah dibagi menjadi 2. 1 buah wortel dipotong jadi 2 untuk dibagikan kepada kelinci. Jadi setiap kelinci dapat berapa? Setengah Ayo. Bu. Ayo. Setengah, Dua Bu. Setengah, Satu bagi Bu. dua, Bu. Setengah, ya apalagi 1/2. Iya benar. Setengah atau 1/2. Waduh, benar ya anak-anak, setiap kelinci mendapatkan setengah atau 1/2. Setengah itu kalau kita tuliskan dalam matematika, nih, ini dia lambangnya 1/2. 1/2 ini dinamakan pecahan. Pecahan. Pecahan itu apa? Bisa menafsirkan dari gambar itu tadi siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang bisa dari gambar tadi kan sudah kita ilustrasikan. Ada yang bisa sebelum Ibu jelaskan? Fauzia, Wortelnya dipotong, Bu. Tidak bisa, wortelnya Bu. dipotong. Wortel itu apa dulu sebelum dipotong? Ayo, ada yang bisa? Satuan Bu. Satu bagian, Satu buah baru dipotong, dibagi menjadi 2 bagian. Satu dibagi menjadi 2 bagian. Iya, apalagi Wawan tadi sebut apa? Ibu kurang kedengeran. Satuan Bu. Jangan masuk di Fatia. Iya, anak-anak benar semua ya. Tapi Fatia. pecahan yang tepat ini adalah merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan yang dibagi. Ya, Nak? Yang dibagi, benar. Seperti Wawan tadi bilang satuan. Satuan tadi apa? Wortel dibagi menjadi 2 bagian. Wortel tadi yang satunya disebut setengah atau 1/2. Iya. Iya. Oke anak-anak, bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda yang utuh. Sudah jelas ya tadi anak-anak juga sudah menjelaskan seperti penjelasan anak-anak menurut bahasa anak masing-masing ya. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A dan B. Lihat dulu A dan B ini apa? A disebut pembilang biasanya pada gambar bagian yang diasir atau diwarnai. B disebut penyebut. Ada yang bisa menyebutkan dengan bahasanya sendiri A dan B itu apa? Seperti apa? Kalau misalnya dalam pecahan. Ada yang bisa? Saya Ayo. Bu. Apa coba? Saya, Bu, pecah, Bu. Sudah didului. Nanti saya dulu. Ya oke Hairul dulu ya. Kan kesepakatan. Tidak boleh Rebutan mereka, Bu. orang lain. Mereka Benar rebutan. Hairul apa Hairul? A dan B itu biasanya disebut seperti apa yang kalian sebut? Kalau A itu pembilang yang di atas Bu. Benar apa? Yang B Kalau B disebut apa? itu penyebut yang di bawahnya. Iya, biasanya Berarti- kalian menyebut, pembilang itu angka yang di atas, penyebut itu angka yang di bawah. Iya, itu boleh. Tapi penjelasannya biasanya pada gambar yang diasir atau diwarnai, ya. Yang disebut penyebut itu di bawah. Ini maaf ya anak-anak, Ibu kurang lengkap penulisannya.
Pinter. Itu dari Hairul tadi kan menyempurnai penulisan Ibu yang belum lengkap. Ibu punya ilustrasi lagi di sini. Ibu membawa 1 buah pizza untuk anggota keluarganya di rumah. Nih, ini ada apa tadi? Bagian apa tadi disebut? Hairin? Satuan. Iya, bagian yang utuh. Satuan. Iya, benar. Kemudian pizza dipotong menjadi 3 bagian. Perhatikan ya, Nak. 1, 2, 3. Wawan, 1 bagian yang dipotong itu disebut berapa, sayang? 1/3 Bu atau 1/3, tapi saya nggak mau Bu, saya maunya semuanya buat saya Bu. Oh, berarti tidak bisa dibagi. Mau bagi-bagi. Wawan tidak mau membagi kepada orang lain ya. Itu perbuatan baik tidak, anak-anak. Wawan rakus, Bu Guru. Iya. Tidak baik, Bu. Kita harus Tidak mau membagi bagi. kepada sesama ya, atau lagi ini di dalam keluarga. Iya, Bu. Oke, kita kembali ke materi Sulit ya. lawan Bu. Berarti 1/3. Nah, 1/3. kalau yang ibu, yang kedua ini 1/2 atau 1/3 juga? Bagian yang kedua. 1/3 juga. Kenapa dia di 1/3 juga? Karena sama bagiannya itu, Bu. Iya, pinter. Luar biasa. Anak ibu pinter-pinter semua. Iya, setiap bagian yang sudah kita potong, hasilnya berjumlah 1/3. Oke, anak-anak. Potongan pizza dinyatakan pecahan tadi ditulis dengan angka 1/3 dan dibaca 1/3. Itu yang ibu bold ya. Kalian lihat pada tulisan yang ibu bold itu adalah nama pecahan ya. Kalau angka pecahan dituliskan 1/3. Nama pecahan ditulisnya dalam bentuk tulisan. Sudah paham anak-anak? Apa ada yang belum Ya, mengerti? Bu. Ada yang belum mengerti? Paham, Bu. Coba ya, Paham. Ibu mau ada Cahyo. Misal ada Ibu angka ya Cahyo. Nanti kok Cahyo menyebutkan huruf-hurufnya saja ya. Huruf-hurufnya saja. Ya, Bu. Misalnya Ibu menyebutkan angka 2 sebagai pembilang, 6 sebagai penyebut. Ayo, coba dibaca dalam pecahannya. Berapa? 2/6 Bu. Iya. Coba, Wisa. Misalnya, Ya, Bu. ya, 10 sebagai penyebut, ya, 3 sebagai pembilang. Baca pecahan itu, sebutkan pecahannya. 3/10, Bu. Benar, Farda yang disebutkan oleh Wisa? Benar, Bu. Iya, good job, anak-anak semuanya pinter. Ya, kita lanjut ya. Nih, pecahan juga dapat dinyatakan dalam bentuk gambar. Tadi Ibu sudah jelaskan ya, pembilang tadi biasanya dia di daerah yang diwarnai atau diarsir. Ya, benar atau tidak? Benar, Ibu. Ya, coba di sini. Di sini dilihat ya, apakah semua pecahan ini sama? Ada yang bisa menjawab? Sama, Bu. Oke, Farda, Sama, Bu. silakan, Sama, Farda. Ibu. Sama, Bu. Ada, Sama, Bu. silakan. Sama. Iya, Bu, sama. Sama. Pembilangnya berapa? Pembilangnya 1, Iya, Bu. hati-hati dengan cepat menyebutkan. Iya, pembilangnya tiga. 1, Ibu. Penyebutnya berapa? 3, Ibu. Bu. Oh, salah sayang, bukan 3. Salah Asniati, itu 4 Asniati, bukan 3. Kenapa Asniati bilang Nyontek. 3? Kenapa Asniati bilang 3? Karena kita melihat saja bidang atau potongan yang 3 ini. Padahal setiap potongan, setiap bagian itu kalau di penyebut kita hitung ya. Ingatkan ya sayang, jangan melihat gambar Ya, yang ada Bu. diwarnain saja. Ini kok 1 ya? Yang ini tidak diwarnain 3. 1/3 itu 1/4. belum benar ya sayang, belum tepat. Karena dalam penyebut semua bagian itu di apa? Dihitung. Ya, oke. Jadi nama pecahannya adalah 1/4. 1/4. Ibu ada latihan soal, tapi Ibu yang tunjuk ya. Tadi kan Ibu siapa yang bisa? Sekarang Ibu tunjuk, Hairin. Oke, Hairin. Iya. Bagian yang berwarna jika dituliskan dalam bentuk pecahan. Ini, coba Hairin.
Berapa itu? Berapa itu ya? Kok tidak Ayo. sama dengan tadi fotonya? Iya Saya, kan? Bu. Saya, Bu. Saya, Bu, saya. Saya, Nanti Bu. sayang kita kesempatan kepada Ini Hairin berapa dulu. teman-teman? Hairin Berapa kan ya? peringkat terakhir Ibu, Hairin. Ayo, Ih, coba, saya jarang Hairin. masuk kelas. Ayo Ini bisa. 2 ya, Bu? Berapa? 3/3, Bu Guru. Sama Hairin. Oke. Tiga. Siapa yang bisa bilang Warnanya tadi 3 menyatakan yang Bu Kak. Guru? Salah 3/6. Saya Ibu. 3/6, Bu. 3/6. Iya bisa. Hairin tadi bilang 3/3. Coba bisa jelaskan. Ayo. Ibu, Bu Guru pilih kasih. Kok mau pilih Yang di kasih? akhir Kan itu. gantian sayang. Nggak Yang- ada pilih kasih di dalam kelas. Semua murid ibu sama. Ya. Nanti ibu berikan kesempatan kepada yang lain. Bisa tadi Jadi menyatakan jawaban- salah jawabannya Hairin. Coba Jawaban Wisa saya yang sama, benarnya Bu bagaimana? Jumlah potongan semuanya itu ada 6, Bu. Yang di Ya. akhir 3. Berarti 3/6, Bu. Good job. Beli aplaus anak-anak. Ya. Aplausnya. Oke. Kenapa jadi bisa 3/6, Bu Pinter. Guru? Semua potongan Jawaban ada saya 6 adalah salah. penyebut, yang diwarnai adalah 3 pembilang. Oke, pinter. Anak-anak semua paham. Bagaimana Hairin? Sudah bisa mengerti? Apa itu teman bilangnya jadi 3/6? Punya Ya saya tadi salah. sudah dijelaskan sama Wisa sayang. 3/6 Hairin tadi. tidak 6 itu belajar, Bu. potongan. Hairin Coba. cuma nonton Semua YouTube. Saya potongan pernah itu remedial walaupun mungkin, berwarna Bu. dan tidak berwarna itu kita hitung. Coba Betul. Hairin lagi ya. Karena Hairin belum mengerti ya anak-anak, Ibu tidak Iya, Bu pilih Guru. kasih. Karena Hairin belum mengerti, Ibu kasih soal lagi kepada dia. Nih, Teman-teman coba bilangi Hairin. ya. Bilangi ya teman-teman. Iya. Coba Hairin yang ini. Berapa ya ini? Saya hitung dulu Bu Guru. 1, Iya, 2, boleh, 3, silakan. 4, Silakan 5. analisis gambarnya 1, saya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. 9 itu apa? 9 itu 5. apa? Sebelum Ibu tanya dulu, 9-nya apa berarti? Apa ya teman-teman? Nah saya nggak tahu Bu Guru. Saya 9 kurang itu Hairin paham cuma penyebut. nonton di rumah, Bu. Tidak belajar. Oke, Hairin diingatkan belajar lagi. itu. Hairin, Ma- yang sudah iya, dihitung Bu Guru. semua ya, yang sudah dihitung semua itu berarti ada potongan yang sudah dihitung semua itu berarti penyebut. Apa? Penyebut. Penyebut. Penyebut itu di atas atau di bawah Hairin? Di bawah. Bawah, Bu. Mama Di sudah kasih bawah. tahu. Coba, Iya, sekarang iya. kita beri kesempatan kepada Hairin. Jawab yuk. Berapa pecahannya? Itu berarti tadi 9 ya Bu Guru. Yang Iya. merahnya ada 5, berarti 5/9 ya? Iya, good job. Udah mengerti Oh, ya paham. Hairin? Yuk, terima kasih sayang sudah Paham. mengerti. Saya tidak Iya. jadi peringkat terbawah. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita harus Saya belajar. peringkat 1, Anak-anak Bu ibu Guru. tidak ada yang bodoh ya, semuanya pintar. Ya, dapat semuanya Saya Aku mau saya, yang Bu pertama, Guru. Bu Iya, Guru. Bu. Yuk. Saya mau yang pertama. Sama Saya mau tapi yang suka pertama. nyontek deh. Ini kalian ya, setelah kalian memahami ya apa yang kita Ibu perjelas, terus kita sudah tanya jawab, anak-anak sudah menjawab pertanyaan Ibu, terus kita mengasih penguatan ya kepada teman, jawaban yang benar yang bagaimana. Sekarang kita mengerjakan LKPD ya, yang dikerjakan secara diskusi kelompok. Bentuk kelompok ya, ada 3 kelompok. Ibu namakan kelompoknya karena ini kita masih di tema merawat hewan. Kelompok 1 namanya kucing, kelompok 2 namanya kelinci, kelompok 3 namanya kambing aja deh. Boleh? Bagaimana Bu. boleh? Saya mah kelompok Boleh. kambing. Nggak mau Bu, kambing Ayah itu saya bau, itu Bu. melihara kambing. Ya udah, Kambing udah bau, aja ya. Saya Udah masuk kelompok keren kambing ya. Bu Guru. Yuk. Jadi Nah. nama kelompoknya 1 kucing, 2 kelinci, 3 kuda. Yang kuda pasti laki-laki. Saya Bu mau kelompok kuda karena merasa kuda Nggak jadi, keren. Pak. Gajah, Bu. Ya. Gajah. Hairul itu, Bu. Harus kuda, Hairul. Ya. Iya Pak. Maaf tuh Pak. Kamu. Oh ya udah selesai ya, kita buat kelompok dulu, 3 kelompok. Kalian susun dulu mejanya menjadi kelompok. Oke, sudah disusun. Nah, sudah Ibu bagi ya siapa-siapa yang di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini LKPD-nya kalian kerjakan selama 15 menit. Ya, 15 menit kalian harus selesai mengerjakan
LKPD-nya. Oke, sekarang silakan anak-anak kerjakan LKPD-nya. Ya, Bu Guru. Ya, Bu. Ibu izin mau kencing, Ibu. Oke, boleh sebentar ya, silakan. Ya, Bu. Anak-anak berdiskusi ya. Diskusi itu berarti kita apa kalau berdiskusi? Ngobrol, Bu. Iya, ngobrol atau tanya jawab ya. Bukan ngobroli dalam hal lain ya, Ya, saya. Bu. Oke. Ngomong, Bu. Tuh, Hairul, perhatikan. Apa yang Hairul akan nggak mau kita itu, diskusi, yuk. Bu. Hairul. Di situ Nggak kan mau ada diskusi. anak-anak. Perhatikan ya. Kami, Ibu Bu, jelaskan jalan, dulu. Bu. Ibu jelaskan dulu ya sayang, nanti ya. Ibu jelaskan. Di situ ada 4 soal ya. 4 soal berarti kalian kan setiap kelompok ada 4 orang. Bisa dibagi ya. Siapa kerjaan nomor 1, siapa kerjaan nomor 2, Beli siapa kerjaan coklat, nomor 3. batangan di Jadi warung semuanya setelah bekerja ya. sampai di rumah. Iya. Ingin membagikan coklat itu ke kedapatan Cilan dan Padahal Aska. berisik banget, Bu. Apa? Dia kan beda-beda ya. Ada yang mau bisa menjawab dengan berbicara, ada yang cuma sekedar menyimak sudah bisa, kan beda-beda. Jangan saja dia teriak-teriak, Wawan. Bu Ya, Guru Bisa, Bu. lapar. Itu nomor 1 saya paham, Bu. Bu, pinter. Saya, Bu. Saya paham. Oke. Itu Boleh. Asniati sambil makan di kelas, Bu. Apa? Nggak boleh. Itu Sudah ada Asniati peraturan di sambil makan di kelas. kelas. Iya, tidak. Berarti Asniati sudah mentaati peraturan kita belum? Belum, Bu. Belum, Saja, Bu. Bu. Suruh berdiri di depan, Bu. Nggak usah, kita kasih teguran saja. Kalau 2 kali dia melakukan, baru Ibu kasih hukuman. Ya, Ya, Bu. Tuh oke, makan lagi tuh, tuh. Bu. Itu sudah Dilepas, ngerti dia, Wan. Sudah ditaruhkannya kembali makanannya ya. Nanti waktu istirahat ya, Asni, memakan Baik, Bu makanannya. Guru. Ada Hairul juga, kesulitan. Bu Ibu Guru. mau ke kelompok 1 dulu. Ibu mau lihat. Iya, kelompok 1 dibagi soalnya ya. Oke, ada kesulitan. Siapa di sini yang mengerjakan semua atau dibagi nih? Hairul Sama, tidak Bu. kerja Bu Guru, cuma usil. Oh, Hairul. Nanti Hairul kalau tidak kerja nilainya beda loh sama teman yang mengerjakan. Tidak sama Saya ya. kan saya ketua kelompok, Bu. Jadi kalau ketua kelompok kenapa? Tidak Tidak bekerja, Bu. kerja. Tidak ada. Ketua itu sekedar nama. Ketua itu mempunyai tugas untuk mengorganisasikan setiap kelompoknya. Tapi kalau dalam bekerja harus sama-sama. Tidak ada prioritas ketua tidak bekerja ya. Nanti nilainya Ya, Bu. Bisa beda loh, tidur Hairul. Bu Guru, bisa tidur. Tidak, Ibu. Tidak itu, Hasni. Dia tidak tidur. Ibu, kalau benar semua dapat coklat tidak? Oh, dapat coklat, tenang. Pada pembelajaran berikutnya. Siapa kelompok 1 ya? Bukan kelompok 1, maaf. Kelompok mana yang mempresentasikan hasilnya lebih baik, paling baik, dia nanti mendapat reward dari itu. Kelompok kami sudah, Bu Guru. Sudah? Ya, nanti ini kan 15 menit Ibu kasih waktunya. Kita masih diskusi. Ibu mau lihat dulu ke kelompok 2. Iya, oke. Semuanya sudah mengerjakan ya? Sama-sama ya? Bu. Iya. Oke. Ibu mau ke kelompok 3 juga melihat. Ada kesulitan di kelompok 3? Wan Bu, ketua kelompok tapi tidak Tidak, kerja. Bu. Kerja deh, Iya. Bu. Saya yang nulis, Bu. Oh, dia Saya bagian yang nulis nulis. kerjanya, Bu. Tapi walaupun bagian nulis, Wawan paham? Paham dong. Oke, Tidak paham, pinter. nanti ke saya. Iya. Oke, udah selesai. Terima kasih. Waktunya sudah habis, ya. Sekarang Ibu mempersilakan kelompok kucing untuk mempresentasikan hasil kerjanya ke depan dengan menjawab pertanyaan. Kelompok yang lain menyimak dan menanggapi benar tidak pertanyaan yang jawaban yang diberikan oleh kelompok kucing ya. Oke, kelompok kucing silakan presentasikan hasil kerjanya. Ayo. Iya, sudah selesai. Oke, coba kelompok kelinci. Ibu mau tanya kepada kelompok kelinci.
Sudah benar Saya, Bu Guru. semua yang dijawab Sudah, oleh Bu Guru, sudah. Oke, benar, pintar. Jawabannya Kasih aplaus sama, Bu. kepada kelompok 1, kelinci. Ayo. Yo, selanjutnya kelompok kucing. Iya, Bu. Presentasikan. Iya. Sudah, Bu. Udah, bagaimana kelompok kuda hasil presentasi kelompok kucing? Sudah benar? Sama, Bagus, Bu. Bu Guru. Sangat Oke, bagus. benar semua. Oke, pintar Ya. ya. Kelompok 3 sekarang presentasikan. Ya, Bu. Coba kelompok kelinci, tanggapin presentasi kelompok kuda bagaimana? Jawabannya benar, Bu. Jawabannya benar, semuanya benar ya. Berarti anak-anak sudah paham semua ya tentang materi pecahan kita hari ini. Oke. Ya, Bu. Paham, Bu. Sekarang Paham, Bu. anak-anak, pelajaran kita hari ini mengenai materi pecahan. Sebelum kita menyimpulkan pelajaran yang sudah kita buat hari ini, Ibu mau tanya kepada kalian. Kepada Wawan. Wawan kemana itu? Izin ya? Izin keluar. Wawan ke belakang, Bu. Kepada Cahyo. Aduh. Cahyo. Ke mana kantin Cahyo? dia, Bu. Ke kantin, Bu. Kebelat kencing, Wawan. Bu. Ke belakang Ya, Bu, ya, Katanya Bu. mau kasih silakan. hadiah, Bu. Mana hadiahnya, Bu? Coklatnya mana? Pembelajaran hari ini, apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Saya suka pizza Saya tadi, suka Bu itu Guru. tadi Saya motong-motong coklatnya. pizza. Pizzanya, Bu. Iya, Suka sama. Gambar Dibagi dua. gambarnya. Bagi 3 sama teman-teman. Iya, Saya suka Cahyo, wortelnya benar. dibagi dua, Dia Bu Guru. menyukai pembelajaran hari ini karena menggunakan gambar ya tadi Cahyo ya. Gambar Iya, Bu. bahannya Gambarnya dibagi bagus. dua. Gambar yang bagus sih. Saya nggak ada pizzanya, Bu. Cuma Gunakan pizza gambar. yang beneran aja, Bu Guru. Apa? Nanti Apa? ingin makan yang beneran aja. Nah, reward Nanti biar kita makan besok rame-rame. makan pizza ya. Nanti kita makan pizza bersama-sama. Oke. Iya, Bu. Adakah pelajaran hari ini yang belum kalian mengerti? Sudah mengerti, Bu Guru. Sudah Sudah semua, mengerti, Ibu. Bu. Oke, sudah mengerti semua ya. Ya, mari kita simpulkan sama-sama di sini. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan satu bagian dari benda utuh. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A dan B. A disebut pembilang, biasa pada gambar bagian di arsir atau di warna. B disebut penyebut, biasanya dia di bagian bawah ya, seperti anak-anak bilang tadi. A yang di atas adalah pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Ini contoh pecahan 2/5, dibaca 2/5. Oke, sebelum kita sekarang menyanyikan lagu Daerah Dek Sangke. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Daerah Dek Sangke. Dek Sangke, aku Dek Sangke. Sangke. Tidak Bedak. Sangke. Dek Sangke, aku Aku Sangke. sangke. Cempedak berbuah nangke. Dek Sangke, ayo nyanyi anak-anak. Aku Dek Dek sangke. aku ngaku bareng. Pedang berbuah. Wawan nggak nyanyi tuh, Bu. Suaranya serak. Anak itu adalah lagu daerah dari Sumatera Selatan. Dek Sangke itu artinya tidak menyangka ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tak menyangka, tidak menyangka Dek Sangke. Jadi Bu. kalian harus mengetahui lagu-lagu daerah yang ada
di Indonesia, bukan lagu-lagu daerah sebenarnya bukan dari asal saja, tapi semua Indonesia, karena Indonesia terdiri dari berbagai bangsa dan banyak kebudayaan yang harus kita pelajari. Di situ Dek Sangke tadi berarti dia tidak menyangka itu ya anak. Nah, setelah kita pelajari hari ini, Ibu mengevaluasinya pelajarannya. Kalian kerjakan, sudah ada di situ teks tertulis yang akan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Nanti pembahasannya pada pelajaran berikutnya. Kita bahas ya. Itu sudah Ibu kasih kepada kalian soal untuk teks tertulis. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu yang memimpin doa. Kita berdoa dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin ya robbal alamin. Selesai. Anak-anak, semoga pembelajaran kita hari ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Senang belajar sama Ibu? Senang, Bu. Senang sekali, Bu. Oke ya, see you nak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Bu Seli. Luar biasa Bu Seli. Bu Dokter. Ya. Oh, Bu Dokter ada. Saya sampai tidak sadar sudah selesai. Iya. Jadi sebelum ke Bu Dokter untuk memberikan penguatan, saya persilahkan 1 atau 2 orang dari teman sejawat untuk menyampaikan atau memberikan masukannya ya kepada Bu Seli. Silahkan, ada Bu Farda, Bu Faujiati, Bu Hairin, Bu Yuanita, ya, Bu Wise, Pak Hairul, Pak Wawan, Pak Cahyo yang mau memberikan pendapatnya, saya persilahkan. Bu Wise, silakan Bu. Saya Pak. Saya Pak. Iya, Pak Cahyo. Pak Cahyo dan Bu Wise ya, nanti setelah Pak Cahyo. Silakan Pak Cahyo. Untuk pembelajarannya tadi bagus sekali ya Bu Seli. Saya cuma sedikit kasih saran tadi itu media pembelajarannya itu kalau bisa yang itu konkret, misalkan pizza ya gurunya harus pizza atau jadi anak-anak lebih tambah senang lagi Bu. Seperti itu. Ya, Dan nanti aja, di Bu. PPS Terima kasih. nanti saya menampilkan Pak media konkret. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, makasih Pak Cahyo. Jadi Pak Cahyo, nanti di PPL tadi Bu Seli bilang pizza asli ya Pak Ibu Seli. Nanti pizzanya pizza betulan kan? Supaya setelah dibagikan langsung bisa dimakan oleh anak-anak. Langsung ya Pak ya, langsung riwet ya. Iya, silakan Bu Wise. Kalau menurut saya Pak, mulai dari langkah kegiatan awal, inti sampai kegiatan penutup, apa yang dilakukan Ibu Seli sudah berjalan dengan baik dan sangat bagus sekali. Proses mengajarnya juga menarik, ada gambar-gambar yang ditampilkan dalam media. Yang sangat saya senangi itu dalam memberikan pemahaman konsep pada siswa. Jadi siswa itu lebih mengerti. Selain disajikan tulisan-tulisan, Bu Seli juga memberikan pemahaman konsep, sehingga kami selaku siswa juga bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Bu Seli. Mungkin itu dari saya Pak. Ya, terima kasih Bu Wise. Luar biasa ya. Jadi 2 orang memberikan apresiasi terhadap Bu Seli, Pak Cahyo dan Bu Wise, terhadap hasil kerja Bu Seli tadi dalam melakukan peer teaching, dan saya yakin dalam real teachingnya nanti mungkin jauh lebih bagus, lebih baik. Ya, kenapa? Karena ini dilakukan secara real, kemudian peserta didiknya juga peserta didik yang sungguhan. Walaupun misalnya di dalam real teaching nanti pasti menemukan banyak kendala tentang pemahaman konsep tersebut. Karena di sini walaupun sebagai siswa kan ini guru semua, sehingga dengan melihat saja sudah bisa paham. Dan pasti dalam melaksanakan atau menyelesaikan LKPD, ya tentunya tidak mungkin siswa dalam kelompok itu menjawab semuanya benar. Pasti ada yang salah. Nah, hal-hal ini ya nanti dibuat penguatan. Bu Dokter, mungkin sebelum Bu Dokter menyampaikan sebagai penguatan kita, saya ingin menambahkan sedikit
terkait dengan apa yang sudah dipaparkan Bu Seli. Yang pertama saya apresiasi, bukan cuma Bu Seli, tadi juga Bu Asniati, saya lupa memberikan apresiasi, ya, bahwa proses yang sudah dilakukan beberapa hari ini, insya Allah dia akan membuahkan hasil yang maksimal. Intinya adalah perencanaan tadi. Ya, perencanaannya menurut saya sudah baik sekali, ya, sudah bagus sekali. Mulai dari bagaimana kegiatan awalnya, kegiatan inti sampai kegiatan penutupnya. Saya lihat terstruktur. Nah, cuma kembali lagi pada kegiatan awal harus diingat betul-betul. Sebenarnya kalau dalam real teaching, tentunya kita ini kan diberikan kebebasan eksplorasi, jadi tidak serta-merta harus mengikuti apa yang menjadi tuntunan di dalam yang dituliskan di RPP, kan begitu. Tetapi kemudian ini karena ada penilaian sehingga diharapkan apa yang dituliskan di RPP memang betul-betul dipraktekkan pada kegiatan pembelajaran nanti. Yang berikut saya mungkin memberikan masukan terhadap pemahaman konsep tadi. Ya, saya melihat ada sesuatu yang putus ketika siswa dihadapkan pada gambar di mana ada gambar yang diarsir dan gambar yang tidak diarsir. Yang kemudian pembilangnya dia sudah tidak menjadi satuan yang utuh satu, tetapi ada yang 2 dan bahkan ada yang 3 tadi, 3/9 dan 2 per berapa tadi saya lupa. Nah, dari awal kalau melihat betul bagus sekali, misalnya tadi wortel yang dibagi 2 jadinya 1/2, ini menandakan bahwa 1 itu adalah bagian yang utuh dari wortel itu kemudian dibagi menjadi 2. Nah, tapi kemudian kembali ke yang diarsir tadi tiba-tiba jadi 2/3 atau 3/9. Nanti di sini kalau menurut saya ada kebingungan dari anak-anak. Ternyata apakah 2 yang menjadi penyebut ini adalah 2 wortel atau berapa benda itu yang dibagi menjadi 3 bagian, ataukah seperti apa? Tidak masuk di dalam situ. Nah, sehingga menurut saya sebelum masuk kepada gambar yang diarsir tadi itu paling bagus tadi itu misalnya pada gambar pizza tadi yang dibagi 3, kemudian menghasilkan 1/3. Dari situ sebenarnya itu kan masuk konsep penjumlahan yang misalnya 1/3 itu dijumlahkan dengan 1/3 yang menghasilkan 2/3. Kalau 2/3 ketika kita menulisnya dalam gambar arsir, maka yang diarsir itu adalah yang 2-nya tadi, kemudian 3 bagian. Ini yang menurut saya, sehingga pemikiran awal siswa yang tadinya kan 1 itu adalah satu yang bagian yang utuh yang dibagi-bagi kan menjadi penyebutnya, sementara pada yang diarsir dia sudah jadi 3 atau berapa bagian. Hasil dari pembilang yang bukan 1 ini tetapi lebih dari 1 ini itu dihasilkan dari sesuatu yang tadi itu, begitu, penjumlahan dari misalnya 1/3 tambah 1/3. Ini yang mungkin ditambahkan Bu Seli kalau menurut saya supaya tidak ada konektivitas yang terputus dari anak-anak dalam menafsirkan atau memahami konsep pecahan itu sendiri, ya. Nah, karena 2/3 itu kan bukan 2 bagian yang dibagi 3, tetapi 1 bagian atau 1/3 ditambah 1/3, makanya dia jadi 2/3. Tetap 1 bagian yang utuh itu dia tetap. Saya kira itu dari saya. Terkait penutup saya kira bagus sekali. Bahkan tadi saya tertarik dengan lagu daerahnya yang walaupun saya tidak tahu lagunya, tapi saya ketika membaca artinya saya paham betul ya bahwa lagu daerah kalau misalnya di video begini sebaiknya ada artinya, karena tidak semua walaupun kita berada dari daerah-daerah yang sama, tidak semua anak-anak sekarang paham dan mengerti bahasa daerah, ya, sehingga dibutuhkan terjemahan kayak tadi. Saya kira cukup bagus dari Bu Seli. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Bu Doktor untuk memberikan masukan yang lebih supaya hasil dari teman-teman ini lebih maksimal. Terima kasih. Silakan Bu Dokter. Ya, Bu Dokter nampaknya gangguan jaringan. Mungkin ya Bu Dokter. Ya, Bu Dokter. Halo. Saya pakai HP untuk bicara.
Iya, Halo? dengar Bu Dokter. Dengar? Halo, dengar Bu Dokter. Dengar. Ya, karena di laptop tidak bisa saya akses. Itu temut, Bu. Temut di laptopnya temut. Iya, tapi bisa dengar lewat HP ya. Oh iya ya. Saya ngomong ya. Ya. Jadi saya cuma minta supaya lebih bagus tampilan dalam peer teaching ini. Itu apa yang akan dipresentasikan oleh anak, dalam hal ini teman-teman, tolong dibagi ke teman-teman supaya ada 1 atau 2 kelompok yang presentasi kita sudah siapkan, sudah share. Jadi bisa dibaca oleh teman-teman. Sehingga pada saat minta teman-teman anak-anak presentasi, ada hal yang mau dibacakan, ada hasil kerja. Jadi kalau boleh itu di-share. Ya. Supaya tidak senyap. Pada saat Ibu guru atau Bapak guru mengatakan, ya silakan kelompok cempaka atau kelompok pecahan atau kelompok bilangan asosiatif. Kelompok asosiatif silakan presentasi. Itu ada yang mau diomongkan, ada yang mau disajikan. Ya seperti itu. Ya. Oke, jadi penampilan berikutnya tolong di-share ke teman-teman yang kira-kira yang akan presentasi. Luar biasa Ibu Shelly, sampai saya lupa bahwa kita ini sedang mengamati Bu Shelly. Seolah-olah kita terbawa menjadi siswa di sini. Kita belajar, pada akhirnya hal-hal yang kita lupakan selama ini ya kita belajar lagi ya tadi. Enak sekali belajar seperti tadi, siswa sangat paham ya. Jadi itu yang saya bilang, buatlah contoh atau ilustrasi yang kontekstual dan operasional. Operasional artinya yang sederhana yang bisa diterima, diterjemahkan oleh konsep berpikir anak. Sangat sederhana, tapi sangat jelas. Kemudian ada pemecahan masalah di situ kan. Jadi kelihatan bagus sekali Bu Shelly, kami beri apresiasi kepada Ibu Hasniati, juga kami beri apresiasi luar biasa. Namun itu tadi diperbaiki itu ilustrasi-ilustrasi yang bisa lebih diterjemahkan oleh daya berpikir anak untuk tingkat SD. Jadi contohnya mencontoh kepada Ibu Shelly yang contohnya sangat kontekstual. Ya, itu yang diharapkan dalam PBL. Nah, kemudian Bu Shelly, saya sangat tertarik tadi persepsinya. Persepsi langsung direlevansikan dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Pecahan dalam arti ada konotasi keadilan. Sila kelima, wah memang guru profesional luar biasa. Jadi guru di sini saya bilang bahwa guru itu adalah mendidik anak, dan mendidik itu adalah ilmu dan seni. Seninya di sini. Bagaimana dia dituntut untuk menguasai ilmunya dan memiliki seni dalam merancang pembelajaran. Nah inilah nilai seninya tinggi sekali. Mulai dari dia merancang ilustrasi, merancang persepsi. Disinilah nilai seninya. Jadi gurunya cantik, tambah mempesona. Nah ini seolah-olah kemudian diakhiri dengan lagu Cempeda apa tadi itu ya? Dek sangke, Bu. Nah itu cakep ya. Nah kemudian kalau boleh lagu itu di akhir ya Bu Shelly, setelah anak-anak sudah melakukan penilaian. Biar anak-anak itu diakhiri dengan rasa lega. Nah itu. Lega dan tidak terkesan mereka selesai belajar matematika nih. Biasanya matematika kan membosankan anak nih. Tapi hari ini matematika sangat menyenangkan. Kemudian diakhiri dengan lagu yang sangat menyenangkan. Wah, bisa-bisa mereka tanya, Ibu kapan matematika lagi sih? Enak banget ya. Itu sangat berkesan. Jadi itu dari saya. Kemudian hal-hal lain sudah disampaikan, hal teknis sudah disampaikan oleh teman-teman, dan kemudian disimpulkan dan diperjelas oleh Pak I tadi. Saya kembalikan Pak I, lanjutkan. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, silakan. Bu Dokter, waktu kita mungkin sisa 10 menit Bu Dokter. Bisa berapa menit?